Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan ke-8 ini masih kita akan membahas materi tentang bilangan pecahan. Pada pertemuan yang ke-7 pernah kita bahas bilangan pecahan. Yang kita bahas pada pertemuan ke-7 itu mengenal pecahan, menyederhanakan pecahan, mengenal bentuk-bentuk pecahan, ada desimal, persen, dan per mil, ya. Kemudian mengubah pecahan ke bentuk lainnya. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas membandingkan pecahan. Adapun tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami arti pecahan senilai, mampu menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu membandingkan dua pecahan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu mengurutkan pecahan. Baik, pada yang pertama yang akan kita bahas yaitu memahami arti pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda dengan suatu pecahan, tetapi memiliki nilai yang sama dengan pecahan tersebut. Bu Guru ulangi lagi ya, pecahan senilai yaitu pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda dengan suatu pecahan, tetapi memiliki nilai yang sama dengan pecahan tersebut. Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama yang kalian perhatikan, gambar yang berada di sebelah kiri, ya. Di sini ada 2 bagian, ya. Kemudian yang berwarna hijau ini ada 1 bagian dari 2 bagian. Jadi bentuk pecahannya berapa? Ada pecahan yang hijau ada 1 bagian, jumlah keseluruhannya ada 2. Jadi bentuk pecahannya 1/2, ya. Kemudian gambar yang di tengah. Gambar yang di tengah ini dia sama seperti gambar yang pertama, tetapi di sini terdiri dari keseluruhannya itu ada 4 bagian ya. Keseluruhannya ada 4 bagian, yang berwarna hijau ada 2 bagian. Jadi bentuk pecahannya ya, bentuk pecahannya 2/4 ya. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini sama seperti gambar yang pertama, sama seperti gambar yang kedua. Tetapi yang membedakan di sini, kalau yang berwarna hijau, yang paling kanan ini ya, gambar paling kanan, terdiri dari 4 bagian, jumlah keseluruhannya ada 8 bagian. Jadi, bentuk pecahannya untuk yang berwarna hijau, yaitu 4/8. Lalu, apa kaitannya dengan pecahan senilai? Karena luas ketiga kotak hijau sama ya. Luas ketiga kotak hijau ini dia sama. Hanya bedanya kotak hijau pertama terdiri dari 2 bagian. Yang kedua, gambar yang kedua terdiri dari 4 bagian. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga atau yang paling kanan terdiri dari 8 bagian. Itu artinya ketiga pecahan ini nilainya sama, ya. Ketiga pecahan ini nilainya sama. 1/2 nilainya sama dengan 2/4, nilainya sama dengan 4/8. Itu artinya pecahan senilai. Walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi nilai dari ketiga pecahan ini sama ya. Walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi nilainya sama. Paham ya? Ya. Kita lanjutkan menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, baik pembilang dan penyebut kita
kalikan atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Coba contohnya. 1/4. Kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 1/4. Bagaimana caranya? Dengan cara mengali atau membagi. Kalau kita bagi 1/4 ini termasuk bilangan yang kecil ya, jadi tidak bisa dibagi lagi. Berarti kita harus kalikan. Kalikan dengan berapa? Ya terserah kalian mau dikali dengan bilangan berapapun. Syaratnya pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. Misalkan di sini Bu Guru akan kali dengan angka 2 atau bilangan 2. Berarti baik pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Sehingga diperoleh pecahan 2/8. Bu, tidak usah dikali 2. Ya boleh, misalkan dikali 3. Kita kalikan 1/4 kita kalikan dengan 3. Atas dengan bawah atau pembilang penyebut kita kalikan dengan 3 sehingga diperoleh 3/12 ya. Kemudian misalkan kita kalikan dengan 4. Ya, 1/4 kita kalikan dengan 4. Diperoleh pecahan 4/16. Jadi di sini pecahan 1/4 nilainya sama dengan 2/8, nilainya sama dengan 3/12 dan nilainya sama juga dengan 4/16 ya, nilainya sama. Paham ya? Ingat syaratnya mau dikalikan dengan angka berapapun bisa ya. Syaratnya baik pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Bu Guru sekarang akan kasih contoh kalau dibagi. Ya, kita akan bagi karena di sini pecahannya relatif besar ya, 24/36, maka kita akan bagi. Dibagi dengan misalkan kita bagi 2 ya. Baik pembilang maupun penyebut berarti harus kita bagi dengan 2. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12, 36 dibagi 2, 18. Sehingga diperoleh pecahan 12/18. Misalkan kita bagi dengan 4. 24 dibagi 4, 6. 36 dibagi 4, 9. Sehingga diperoleh pecahan 6/9. Misalkan kita bagi dengan 6. 24 dibagi 6 itu hasilnya 6, 36 dibagi 6 itu hasilnya 24 dibagi 6 itu hasilnya 4, 36 dibagi 6 hasilnya 6. Sehingga diperoleh pecahan 4/6. Paham ya? Ya. Jadi di sini 24/36 nilainya sama dengan 12/18, nilainya sama dengan 6/9, nilainya sama dengan 4/6. Kita lanjutkan membandingkan dua pecahan. Langkah pertama, kita samakan penyebut. Langkah yang kedua, bandingkan pembilangnya ya. Langkah pertama samakan penyebut, kemudian langkah yang kedua bandingkan pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Itu membandingkan dua pecahan ya. 2/5 kita bandingkan dengan 4/5. Di sini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 5. Tinggal kita bandingkan pembilangnya 2 dengan 4. Mana yang lebih besar? Ya, 4 yang lebih besar ya. Berarti 2/5 kurang dari 4/5. Ya. Sekarang Bu Guru akan kasih contoh yang pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda. Kalau tadi yang pertama penyebutnya sama, pembilangnya yang berbeda. Sekarang contoh yang kedua di sini Bu Guru kasih pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda. Bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi, kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya bagaimana? Ya kita kalikan silang ya. Bu Guru yakin di SD pernah kalian pelajari tentang kali silang ya. Ya. Jadi kita kalikan silang di sini 1 kali 4 ya, kita kalikan, kita tulis di sebelah
kiri. 1 kali 4 itu hasilnya 4. 1 kali 3 itu kita tulis di sebelah kanan, hasilnya 3 ya, yang berwarna merah. Kemudian kita kalikan penyebutnya, 3 kali 4. 3 kali 4, 12. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. 4 dengan 3, mana yang lebih besar? Yang lebih besar yaitu 4. Jadi pecahan 4 per 12 lebih besar dari 3 per 12. Atau 1 per 3 lebih besar dari 1 per 4. Paham ya? Sekarang Bu Guru kasih contoh yang ketiga. Kalau tadi contoh yang pertama penyebutnya yang sama, contoh yang kedua pembilangnya yang sama, sekarang contoh yang ketiga baik pembilang dan penyebutnya tidak ada yang sama ya. Tetapi caranya sama. Kita samakan penyebutnya dulu, caranya sama. Mengalihkan silang. Kita kalikan silang. 1 kali 4. Yang berwarna biru kita tulis di sebelah kiri. 1 kali 4 itu 4. 2 kali 3 yang berwarna merah hasilnya 6 ya. Kemudian kita kalikan penyebutnya 2 kali 4 yaitu 8. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan. Mana yang lebih besar? 4 dengan 6. Yang lebih besar 6 atau 4 lebih kecil ya. Jadi pecahan 4 per 8 kurang dari 6 per 8 atau 1 per 2 kurang dari 3 per 4. Paham ya? Ya, Bu Guru yakin kalian paham ya. Kita lanjutkan. Membandingkan dua pecahan di sini masih ya. Berarti kita simpulkan sekarang jika penyebutnya sudah sama. Kita simpulkan dari pembahasan kita yang tadi, jika penyebutnya sudah sama, maka pecahan yang lebih besar adalah yang pembilangnya lebih besar. Diingat ya, jika penyebutnya sudah sama, pecahan yang lebih besar adalah yang pembilangnya lebih besar. Bagaimana contohnya? Ya, diperhatikan contohnya, 2 per 7 dengan 3 per 7. Di sini penyebutnya sudah sama. Tinggal kita bandingkan pembilangnya ya, mana yang lebih besar? 2 dengan 3, yang lebih besar yaitu 3. Berarti kalau pembilangnya lebih besar, maka pecahan yang lebih besar adalah yang pembilang yang lebih besar. Jadi 3 per 7 yang lebih besar ya. Jadi 2 per 7 kurang dari 3 per 7. Paham ya? Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kalian bandingkan pembilangnya. Pembilang yang lebih besar itulah pecahan yang lebih besar. Sekarang kalau pembilangnya sudah sama, kalau tadi penyebutnya yang sama, sekarang jika pembilangnya sudah sama, maka pecahan yang lebih besar adalah yang penyebutnya lebih kecil. Ya, kalau pembilangnya sama. Bagaimana contohnya? Coba diperhatikan. 3 per 5 dengan 3 per 8. Di sini pembilangnya yang sama ya. Jika pembilangnya sudah sama, maka pecahan yang lebih besar adalah yang penyebutnya lebih kecil. Mana penyebut yang lebih kecil? 5 dengan 8. Mana yang lebih kecil? 5. Berarti pecahan 3 per 5 lebih besar dari 3 per 8. Paham ya? Jadi pecahan 3 per 5 lebih besar dari 3 per 8. Diingat, kalau pembilangnya sudah sama, maka pecahan yang lebih besar yaitu yang memiliki penyebut yang lebih kecil. Ya. Kalau yang tadi yang pertama, kalau penyebutnya sudah sama, kalau penyebutnya yang sudah sama, yang di bawahnya ya, yang sudah sama, yang di atas ini, tinggal kalian bandingkan pembilangnya. Yang pembilangnya lebih besar, itulah pecahan yang lebih besar. Paham ya anak-anakku? Ya. Sekarang mengurutkan pecahan. Urutkan pecahan di samping. Misalkan di sini 3 per 4, 1 per 2, dan 2 per 3. Ya.
Kita tulis dulu, kita tulis lagi pecahannya yang kita akan urutkan. Di sini 3/4 kita beri warna hitam, 1/2 kita beri warna merah, kemudian 2/3 guru beri warna biru, biar kalian paham. 3/4 ya. Bagaimana cara mengurutkan pecahannya? Kita harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Masing-masing angka pada penyebut ini kita akan kalikan dengan pecahan yang lain ya. Jadi untuk menyamakan penyebutnya, masing-masing angka pada penyebut ini kita akan mengalikan dengan pecahan yang lain ya. Coba diperhatikan. Yang berwarna hitam 3/4. Kita harus kalikan baik pembilang dengan penyebutnya dengan angka yang sama ya. Dikali berapa? Berarti harus dikali 2 dengan 3 ya. Penyebutnya kan kita akan menyamakan penyebutnya. Berarti di sini yang di bawah ini kan ada 4, 2, dan 3 yang berada di bawah. Kemudian kalau kita samakan penyebutnya yang berwarna hitam ini, yang di bawah ini 3/4. 4 ini harus kita kalikan dengan berapa? Dikali dengan 2 dan 3 ya. Berarti baik pembilang dengan penyebut kita harus kalikan dengan 2 dan 3 ya. Sekarang 1/2. Yang di bawahnya sudah ada 2. Berarti harus dikalikan berapa? Iya, harus dikalikan dengan 4 dan 3. Harus dikalikan dengan 4 dan 3. Baik pembilang maupun penyebut dikalikan 4 dengan 3. Ya. Sekarang 2/3. 3 yang warna biru, tinggal 4 yang warna hitam dengan 2 yang warna merah yang belum. Berarti tinggal kita kalikan dengan 4 dan dikali 2. Baik pembilang dengan penyebut kita kalikan dengan 4 dan 2. Paham ya anak-anak? Ya. Sekarang tinggal kita kalikan. 3 kali 2 kali 3. Sama dengan 18/24 ya. 4 kali 2 kali 3, 24. 3 kali 2 kali 3, 18. Kemudian yang di tengah 1 kali 4 kali 3. Hasilnya 12. Berarti 12/24. Kalau yang di bawah pasti sama ya, pasti hasilnya 24 karena kita samakan penyebutnya. Kemudian yang terakhir 2 kali 4 kali 2, hasilnya 16/24. Hasilnya 16/24. Sekarang kalau sudah penyebutnya sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya ya. Di sini nilai dari 18/24. 18/24 ini nilainya sama dengan 3/4. Kemudian pecahan 12/24 ini nilainya sama dengan 1/2. Kemudian 16/24 ini nilainya sama dengan 2/3. Sekarang kita urutkan ya. Urutkan dari yang terkecil. Berarti kita cari yang paling kecil. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Mana yang lebih kecil antara 18, 12, dan 16. Yang lebih kecil yang mana? Ya, yang lebih kecil 12. Jadi pecahan 12/24 lebih kecil. Atau 1/2 ya. Karena 12/24 itu nilainya sama dengan 1/2 ya. Jadi yang paling kecil yaitu 1/2. Kemudian yang mana lagi? Ya. Kemudian 16/24 nilainya sama dengan 2/3. Jadi yang paling kecil setelah 1/2 yaitu pecahan 2/3. Baru kemudian 18/24 atau 3/4 ya. Paham ya? Ya. Sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Tinggal kita balik aja sekarang. Ya, yang paling besar yang mana? Yang paling besar 18/24 atau 3/4. Kemudian
Yang paling besar kedua 16/24 atau 2/3. Dan yang terakhir 1/2. Paham ya? Ya, Bu Guru yakin kalian paham dengan materi yang telah Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan ya. Kalian kalau belum memahami, kalian bisa ulang lagi penjelasan Bu Guru ya. Kalian tonton lagi videonya. Untuk pertemuan kali ini, Bu Guru tidak akan kasih tugas ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Bu Guru tidak akan beri tugas. Bu Guru akan kasih tugas nanti setelah materi bilangan pecahan ini selesai kita bahas, baru Bu Guru akan kasih tugas atau memberikan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.